Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Gereja Tuhan. Kami percaya sukacita dan lawatan Tuhan memenuhi rumah Anda semua pada saat Anda mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita berserah, bukan menyerah. Teruslah melangkah maju, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita siap menerima berkat Allah melalui firman Tuhan yang dahsyat hari ini. Selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Shalom GBI Kebon Siri, senang sekali akhirnya kita bisa berkumpul kembali di hari Minggu ini. Dan biarlah hari ini menjadi sesuatu yang sukacita untuk kita boleh kembali lagi beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita mau mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami hanya dapat mengucapkan terima kasih ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat, untuk segala anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami mau membawa diri kami ke hadapan-Mu ya Tuhan.
Kami mau datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan kami siap Tuhan untuk menerima Roh-Mu yang baru ya Bapa, yang akan Kau curahkan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami dan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dan saya percaya hari ini kita akan menerima urapan yang baru, roh yang baru dari Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Membangkitkan umat
hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu, untuk minyak dan anggur yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah kami boleh meresponi apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Dan kami siap melakukan setiap perintah-Mu ya Bapa. Persiapkan kami ya Tuhan. Yes Lord. Siapkan hati kami Tuhan. Oh mari kita persiapkan hati kami yang terbaik. Untuk kami boleh datang. Tuhan aku rindu, yes Lord. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, yes. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan rindu kami ya Bapa. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sama-sama lebih sungguh lagi katakan, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Dengan lembut kita katakan, ku rindukan Kau hadir. Kami rindu Engkau hadir, Tuhan. Kami rindu Engkau hadir, Tuhan, di hidup kami. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Lebih lembut lagi katakan, ku
Kami rindu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindukan Roh-Mu hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan, terjadi lawatan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, nyatakan di hadapannya. Syaralaba yarala 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 yarala. Syaralaba syarda. Syaralaba yarala yarala yarala. Syarala yarala kami sembah Kau saja. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Dalam masyanda yarala yarala yaraba. Yarala 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 yaraba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yesus, kemenangan terjadi. Yes, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman kita nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. Terjadi kemenangan. Kesembuhan terjadi. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan dan kami rasakan ya Bapa hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah terus Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Bapa. Gerejamu boleh Kau sembuhkan. Boleh Kau pulihkan ya Tuhan. Kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami taat akan setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terus tuntun kami ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu itu Tuhan yang memenuhi kami. Sehingga kami dapat berjalan dengan penuh keberanian Tuhan bersama dengan Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, Kau yang tuntun setiap dari kami melalui firman yang akan Kau sampaikan. Kau yang membuka hati kami ya Tuhan, siapkan hati kami. Sehingga kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu. Dan kami boleh melangkah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berkati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu
beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, nama saya Pastor Judith Halim. Greetings from Singapore. Terima kasih GBI Kebun Siri yang sudah mengundang saya di ibadah online ini. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Dimanapun kami berada, Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Bukalah mata hati dan telinga kami, biar pada saat kami mendengar firman-Mu, kami dirubah, kami disembuhkan, dan kami dipulihkan. Dan di dalam nama-Mu yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Hari ini tema saya adalah barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi
Yesus. Setiap orang mempunyai bahasa kasih yang beda-beda. Bahasa kasih masing-masing terhadap contoh anak, suami, ataupun orang tua kita, ataupun saudara dan teman kita berbeda-beda. Ada yang bahasa kasihnya adalah masak masakan yang sangat enak. Oke, ada yang bahasa kasihnya memberi hadiah, ataupun contoh bahasa kasih terhadap anak mungkin adalah memberi pendidikan yang terbaik kepada anak kita dan yang lain sebagainya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama membahas bahasa kasih kita terhadap Tuhan Allah Bapa kita. Ayo sama-sama kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku." Ini adalah bahasa kasih yang sesuai dengan apa yang Allah Bapa kita kehendaki. Nah, siapakah di antara kita yang berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus"? Ayo, dimanapun saudara berada, angkat tangan saja. Siapa yang berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus"? Oke, saya percaya semua yang ada di sini berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus" ya. Nah, saudara, ada daftar-daftar di Alkitab yang bisa membuktikan, yang bisa mengukur pada saat kita berkata kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah, seberapa besar atau apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu apakah kasih kita cuman sekedar di bibir, dan apakah sudah terbukti kasih kita terhadap Tuhan Yesus? Saudara, siapkah kasih kita diuji? Oke, ayo sama-sama kita lihat firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, artinya gampang emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, egois, percideraan, roh pemecah, ajaran sesat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, ada satu daftar lagi. Oke, ayo kita lihat di firman Tuhan di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah engkau tertipu atau sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, penipu, pencuri, dan orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara,
Ini adalah firman Tuhan. Jangan marah sama saya ya, karena saya cuman pembawa firman Tuhan. Saya sedang membaca firman Tuhan kepada saudara. Oke, ini bukan peraturan saya, ini bukan peraturan siapa-siapa, tetapi ini adalah peraturan sesuai dengan firman Tuhan yang dari Tuhan kita sendiri. Oke, anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, inilah bahasa kasih yang Tuhan Allah Bapa kita sedang menyampaikan kepada setiap anak-anak terkasihnya. Sebab Tuhan mau setiap anak-anaknya mewarisi kerajaan surga. Amin. Daftar ini cukup panjang ya saudara, dan kita tidak punya banyak waktu untuk membahas. Jadi saya cuma mau mengambil beberapa kutipan. Kecemaran itu apa sih artinya? Kecemaran itu adalah ada hubungannya dengan masturbasi. Oke, jadi kecemaran ada hubungannya dengan masturbasi ya. Bagaimana dengan penyembah berhala? Oke, penyembah berhala ya. Mungkin ada yang berkata seperti ini, halo pastor, aku kan udah Kristen ini, mana mungkin aku menyembah berhala ya. Tetapi firman Tuhan berkata di 1 Samuel pasal 15 ayat 23, 1 Samuel pasal 15 ayat 23, pemberontak adalah sama dengan dosa sihir, dan kedegilan adalah sama dengan penyembah berhala. Artinya pada saat kita membaca firman Tuhan dan kita tidak taat kepada Tuhan, itu sama dengan pemberontak, yaitu sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana tentang perselisihan? Bagaimana tentang perseteruan, iri hati, amarah, sedikit-sedikit marah, gampang emosi, kerjaannya berantem terus, dikit-dikit tersinggung terus, di rumah berantem sama pasangannya, baik itu suami atau istri, berantem sama keluarganya, berantem sama tetangganya, nanti ke gereja berantem sama sesama jemaat gereja, dan nanti tersinggung terus, nanti pendeta ngomong sedikit tersinggung, nanti nggak di ngomongin pun tersinggung. Jadi aduh, gimana dong? Firman Tuhan jelas-jelas berkata orang yang gampang emosi, yang suka marah, mereka tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Aduh, gimana ya sekarang ya? Udah pusing nih. Tapi saya percaya di GBI Kebun Siri nggak ada yang seperti ini. Adanya di luar ya, tetapi nggak ada di GBI Kebun Siri. GBI Kebun Siri semuanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, saudara, firman Tuhan berkata, orang yang melakukan hal-hal yang tadi yang ada di dua daftar itu, mereka tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Saudara, mau itu kita suka atau tidak suka, mau itu kita setuju atau tidak setuju, mau itu kita bisa terima atau tidak bisa terima, itulah aturan Tuhan Allah Bapa kita. Artinya setiap umat yang mau menjadi anak Tuhan harus menjalankan dan mengikuti perintah Tuhan. Dan saudara, jikalau saudara lihat di Galatia dan 1 Korintus itu ada di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Jadi, mungkin ada yang berkata seperti ini ya, begitu ya, udah mulai pusing nih. Nah, saudara, jangan pusing dulu, dengar baik-baik, oke? Dengar baik-baik. Jikalau Tuhan memberi aturan
pasti Dia juga akan memberi cara bagaimana kita bisa menggenapi dan bagaimana kita bisa menghidupi aturan itu sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian tanpa dukungan. Oke, ya. Tuhan menginginkan setiap umatnya menikmati, mewarisi, dan masuk di dalam kerajaan surga. Makanya Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau tanpa dukungan, tanpa pertolongan. Oke, jadi lihat saudara, ada aturan berarti juga ada cara bagaimana kita bisa menghidupi, menjalankan, dan mentaati aturan ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia? Oke, nanti sebentar lagi saya akan membagikan kunci-kunci kemenangan. Ayo slide berikutnya. Bisa ditayangkan slide berikutnya di 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Nah, anak-anak Tuhan, inilah bahasa kasih dari Allah Bapa kita terhadap putra dan putri kesayangannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku adalah Allah yang kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, maka hendaklah kamu hidup di dalam takut akan Dia selama kamu menumpang di dunia ini seberapa lama pun itu. Oke, masalahnya di mana saudara? Masalahnya anak-anak sekarang nggak takut sama orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang takut sama anak-anak. Aduh, saya juga bingung, ya. Mungkin oleh karena konsep pemikiran seperti itu, banyak sekali anak-anak Tuhan yang menganggap Tuhan itu takut sama kita. Kenapa saya berkata seperti ini? Banyak sekali anak-anak Tuhan yang suka ngancem Tuhan. Contoh, kalau kena masalah, Tuhan, kenapa engkau tidak nyata? Kalau kena penyakit, Tuhan, engkau harus sembuhkan aku. Jikalau engkau tidak sembuhkan aku tidak mau lagi menyembahmu. Oke. Nanti kena masalah ekonomi krisis, nuntut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Aku kan sudah setia, aku kan sudah bayar perpuluhan, aku kan sudah melayani. Tetapi kenapa sih kok masalah ekonomi belum kelar-kelar, belum selesai? Nuntut kepada Tuhan, nuntut sama Tuhan, dan marah kepada Tuhan. Aduh, betapa sesatnya kita, saudara. Ada yang berkata seperti ini, hidup kudus, gak mungkin deh. Mana mungkin manusia bisa hidup kudus? Gak usahlah, susah payah amat. Aku kan udah Kristen. Aku kan udah dibaptis air, jadi pokoknya aku tidak perlu melakukan hal-hal, aku tidak perlu hidup kudus. Sewaktu aku dibaptis air, Tuhan sendiri yang akan menguduskanku. Jadi aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dan biarpun jikalau aku masih selingkuh, biarpun jikalau aku masih begitu serakah, karena aku sudah menerima Tuhan Yesus, karena aku sudah dibaptis air, dan biarpun jikalau aku tidak mau bertobat, aku masih tetap ke surga kok.
Saudara, betapa sesatnya. Betapa sesatnya. Nggak tahu siapa yang Tuhan. Nggak tahu dianya yang Tuhan atau kitanya yang Tuhan. Sebab kita ibaratnya mempunyai konsep pemikiran dan aturan kita sendiri. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, jikalau engkau terus melakukan semua daftar-daftar yang ada di Galatia tadi dan tidak mau bertobat, tidak peduli kita sudah dibaptis air atau belum, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Sebagai pengikut Yesus Kristus, seharusnya kita hidup berkemenangan. Tetapi kenapa sih kok Kristen ya enggak berkemenangan? Kenapa sih kok Kristen enggak ada breakthrough? Kenapa saya berkata orang dunia sedang galau, Kristen juga galau. Orang dunia sedang ketakutan karena pandemik, Kristen juga ketakutan karena pandemik. Orang dunia berantem, loh, Kristen juga berantem. Tidak ada kemenangan, tidak ada breakthrough di dalam kehidupan mereka. Sedangkan firman Tuhan merindu ke Tuhan sendiri, Allah Bapa kita merindukan setiap anak-anaknya hidup berkemenangan. Sebab Kristen adalah seharusnya umat yang lebih dari pemenang. Ini kerinduan Allah Bapa kita terhadap setiap anaknya. Untuk setiap anaknya hidup berkemenangan. Nah, setiap firman Tuhan menjanjikan kemenangan. Tetapi masalahnya terbukti kenapa kita melihat banyak sekali Kristen hidup tidak berkemenangan. Saudara, masalahnya di mana? Firman Tuhan berkata setiap kita, setiap umat Tuhan, anak-anak Allah, ibaratnya sama seperti Raja Wali. Ya saudara, Raja Wali yang terbang di tempat tinggi. Masalahnya di mana? Kenapa sih kok kita tidak menggenapi, tidak menjalankan kemenangan sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan kepada setiap anaknya? Masalahnya di sini saudara. Ini wajahnya, ini tampangnya, cuma wajahnya doang kelihatan seperti Raja Wali. Cuma wajahnya doang, ya. Tetapi sewaktu kita membentangkan sayap kita, sewaktu kita mau terbang, membentangkan sayap kita, nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Rupanya sayapnya kependekan. Rupanya itu sayap ayam. Ayam brand Kristen. Kristen cap ayam. Cuman mukanya doang kelihatan seperti Raja Wali. Tetapi tidak berkuasa. Tidak bisa terbang di tempat maha tinggi. Salahnya di mana? Salahnya adalah tidak pernah mau taat kepada firman Tuhan. Tetapi saudara, puji Tuhan, di GBI Kebun Siri tidak ada Kristen cap ayam. Oke? Ya, setuju? Di sini semua adalah Raja Wali yang akan terbang di tempat tinggi bersama Yesus. Amin. Nah, saudara, dunia sedang kepanikan. Dunia sedang mencari solusi di gereja. Tetapi jikalau gereja
tidak ada kemenangan. Jikalau umat-umat Kristus tidak berkemenangan, bagaimana kita bisa memberi solusi kepada dunia di masa-masa yang begitu sukar seperti hari-hari ini? Saudara, saya mau membagikan kunci kemenangan. Oke, ya. Saudara rindu hidup intim bersama Tuhan? Iya, saudara rindu nggak mau hidup intim bersama Tuhan? Oke, ikutin saya ya saudara ya. Ini sangat penting. Ini adalah kunci kemenangan. Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang sungguh-sungguh mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama dengan dia." Apa sih intim bersama Tuhan? Bagaimana caranya sih kita bisa intim bersama Tuhan? Saudara dengar baik-baik, ini sesuai dengan peraturan dan ajaran firman Tuhan. Intim bersama Tuhan bukan tentang kita ke seminar, setelah itu kita gentar, setelah itu kita guling, setelah itu kita ketawa, ya. Tetapi sewaktu kita keluar dari seminar itu, karakter kita tidak pernah berubah. Artinya, jika engkau selingkuh, engkau keluar masih tetap selingkuh. Jika engkau tidak mengampunin, keluar dari seminar itu masih tetap tidak mengampunin. Saudara dengar baik-baik. Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Jikalau engkau dijamah Roh Kudus, jikalau ada terjadi manifestasi oleh karena hadirat Roh Kudus, pasti hidupmu akan lebih kudus. Saya tidak bisa berkata langsung sempurna ya, tetapi pasti hidup kita, tingkah laku dan karakter kita lebih kudus. Contoh, jikalau hari ini saya pemarah, kalau saya dijamah oleh Roh Kudus, besok saya akan berkurang menjadi seorang pemarah. Kalau hari ini saya masih merokok, kalau saya dijamah oleh Roh Kudus, artinya besok saya sudah tidak ingin merokok lagi, dan lain sebagainya. Jadi, Roh Kudus akan mengajarkan kita dan menginsyafkan kita untuk hidup kudus. Oleh karena itu, makanya dinamakan Roh Kudus. Artinya jikalau kita dijamah oleh Roh Kudus, kalau hari ini kita masih suka masturbasi, artinya besok kita akan berjuang untuk memberhentikan semua yang namanya masturbasi ataupun pikiran percabulan, perselingkuhan, berantem, dan lain-lain sebagainya. Sebab tujuan dari Roh Kudus cuman untuk satu, biar anak-anak Tuhan bisa hidup kudus sehingga mereka akan mewarisi kerajaan Allah. Saudara, Roh Kudus tujuannya cuman untuk mengajarkan, menginsyafkan kita untuk hidup kudus. Oleh karena itu namanya Roh Kudus. Bukan roh suka-sukamu, bukan roh suka-sukaku. Saudara mau hidup intim bersama Tuhan, inilah yang diajarkan langsung dari
Yesus. Jikalau saudara pergi ke KKR, ke seminar, saudara gentar-gentar-gentar, guling-guling-guling, saudara ketawa-ketawa-ketawa, bahkan ada yang keluar suara-suara binatang ya. Tetapi jikalau saudara pergi ke seminar-seminar seperti itu, tetapi pada saat saudara keluar tidak menjadi lebih benar, tidak menjadi lebih kudus, tidak ada perubahan, saudara dengar baik-baik, saudara bukan sedang dijamah oleh Roh Kudus, tetapi saudara sedang dijamah oleh Kundalini Spirit. Kundalini Spirit, saya ulangin sekali lagi, Kundalini Spirit yang sudah masuk dan merajalela di tengah-tengah gereja. Saudara kalau mau mempelajari lebih lagi bisa lihat buku-buku ataupun pelajaran tentang Kundalini Spirit. Oke, saudara, tidak ada jalan singkat di dalam Tuhan dan tidak ada jalan yang lebar. Jalan sempit adalah jalan menuju kerajaan surga. Banyak sekali orang berkata seperti ini. Aduh, aku mau hidup benar nih. Aku mau hidup kudus nih. Tapi kedaginganku itu sulit diatur. Saya tidak mau marah, saya tetap marah. Saya tidak mau merokok, saya tetap merokok. Ya, saudara dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa memberi cara untuk kita menang. Slide berikutnya, ini adalah kunci kemerdekaan saudara. Dengar baik-baik, kunci kemerdekaan yang mau saya bagikan kepada saudara. Dengar baik-baik saudara. Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ditarik ini artinya apa sih? Artinya diinsyafkan. Jadi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara dengar baik-baik, tolong ikutin saya dulu, ini sangat penting ya. Nanti saya akan balik ke firman ini di Yohanes pasal 6 ayat 44. Oke, jadi caranya bagaimana kita mau menang saudara? Caranya bagaimana kita bisa menang atas semua kedagingan kita, hawa nafsu dan yang lain sebagainya. Oke, kuncinya ada di sini. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Saya tahu firman ini banyak sekali orang yang udah ngerti. Banyak sekali orang yang bisa, bahkan bisa menghafal. Oke, tapi hari ini kita mau balik. Kita mau lihat baik-baik apa sih yang dimaksudkan Tuhan di Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Masalah terbesar di mana saudara? Masalah terbesar pada saat kita membaca firman ini, kita cut di ayat 10. Oke? Kita cut di ayat 10 dan pengertian kita adalah, oh Tuhan berkata pokoknya minta deh, pasti akan diberikan. Pokoknya ketuk deh, pasti pintu akan dibukakan. Pokoknya minta dan mencari, pasti akan mendapatkannya. Tidak ada salah saudara, tapi minta apa dulu? Minta apa dulu? Ya? Oke, ayo kita lanjutkan di ayat 11 dan 12.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya untuk ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kalajengking? Pada saat kita baca ini, kita cut lagi di ayat 12. Oke, kalau yang tadi ayat 9-10 berkata pokoknya minta aja, pokoknya ketuk aja, pokoknya cari aja, pasti akan mendapat. Dan jikalau ayat 11-12 berkata, oh kalau minta telur gak mungkin dikasih kalajengking, kalau minta ikan gak mungkin dikasih ular. Pada saat kita membaca ini, telur, ikan, kita mengambil suatu konklusi, ini pasti ada hubungannya dengan penyediaan. Penyediaan artinya ini pasti ada hubungannya dengan makanan atau keuangan atau dan yang lain sebagainya, soal materi ya, soal penyediaan. Makanya kita cut di sini dan kita minta terus, Tuhan aku mau Ferrari, Tuhan aku mau bisnis lebih gede lagi, Tuhan aku mau jadi lebih kaya lagi, Tuhan aku mau helikopter, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Minta terus, minta terus, minta terus. Oke, saudara, sebetulnya apa sih yang dikatakan firman ini? Apa sih yang Tuhan Yesus mau kita minta kepadanya, dan pasti akan diberikannya. Saudara, ada ayat 13 setelah ayat 12 dan kunci kemenangannya ada di ayat 13. Jadi pada saat kita baca firman Tuhan, kita nggak bisa main cut ya. Oke, ayo kita sama-sama lihat ayat 13 sebetulnya apa sih yang Tuhan maksudkan dan apa sih yang Tuhan mau kita minta. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik daripadanya, yaitu kuasa Roh Kudus kepada mereka yang meminta dan terus meminta kepadanya. Wow, saudara, mungkin saudara berpikir, loh, aku kan udah punya Roh Kudus, kenapa aku harus minta lagi? Saudara, pagi kan baru makan, kenapa siang perlu makan lagi? Kenapa malam perlu makan lagi? Kenapa besok perlu makan lagi? Apa yang dikatakan di sini adalah kuasa Roh Kudus yang terus-menerus mengalir di dalammu, yang akan menguatkanmu, yang akan menginsafkanmu, yang akan memberikan kepadamu suatu kuasa yang baru untuk terobosan di dalam kedaginganmu. Jadi intinya begini saudara, jika saudara gabungkan Yohanes pasal 6 ayat 44, tidak mungkin seorang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapakku. Ya, jadi di Lukas pasal 11 ayat 13 ini kita disuruh minta terus kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Saudara, jikalau saudara masih terbelenggu di dalam dosa-dosa, bukan karena saudara tidak sanggup bebas dari dosa itu, tetapi mungkin karena saudara belum mengerti. Dan hari ini saya sedang membagikan kunci kemenangan. Artinya saudara begini, minta terus kuasa Roh Kudus penuhi aku, kuasa Roh Kudus penuhi aku, biar aku tidak lagi ketakutan, biar aku tidak lagi depresi, biar aku tidak lagi galau. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus penuhilah aku, biar aku sanggup keluar dari dosa masturbasi ini, biar aku sanggup keluar dari keinginan dan hawa nafsu merokok, menipu, pendusta,
Saudara, banyak orang berkata, aku tidak sanggup berubah. Tidak, saudara, Tuhan sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk melawan dosa dan menang terhadap dosa. Pada saat kita berkata tidak bisa, artinya kalau kita itu belum ngerti caranya, mungkin kita sendiri yang tidak mau berubah. Kita sendiri yang masih begitu menginginkan memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita. Berhati-hatilah, saudara. End time prophecy, nubuat akhir zaman, yaitu kemurtatan terbesar yang sudah dinubuatkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan hidup kudus. Versi Alkitab tidak memperdulikan agama, tetapi jikalau saudara belajar bahasa Ibrani dan Yunani kuno, bahasa aslinya adalah tidak memperdulikan hidup kudus. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tetapi suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Kelihatannya seperti benar, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dan menolak apa yang mereka mengaku percaya. Jauhilah mereka itu. Saudara, nubuat akhir zaman, hari-hari akan semakin sukar. Anak-anak Tuhan harus menjadi umat yang lebih dari pemenang. Sudah dikatakan di firman Tuhan, manusia akan mengasihi diri mereka sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan. Mereka akan mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Kelihatannya seperti benar, mukanya doang seperti Raja Wali. Tetapi pada saat mereka membentangkan sayap, karena Kristen cap ayam, Kristen KTP tidak bisa terbang. Karena tidak bisa terbang, yaitu lari ke sana, lari ke sini, matuk di sana, matuk di sini, tidak ada kemenangan. Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai kita menyerupai apa yang sudah dinubuatkan di akhir zaman. Berjaga-jagalah. Who do you really love? Who do you really love? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Dan firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu sendiri yang membawa terobosan terhadap setiap kami. Biar firman-Mu membebaskan kami dari hawa nafsu kedagingan kami. Roh Kudus insyafkan setiap hati kami.
biar kami mau dan sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapa kami. Biar kami sungguh-sungguh hidup menjadi umat Kristus yang lebih dari pemenang. Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya, terus memenuhi setiap hati kami. Biar kehidupan kami menjadi kehidupan yang taat senantiasa atas firman-Mu. Biar kehidupan kami berkemenangan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu besar dan mulia, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Thank you very much. God bless you. See you again. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 29 November 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Rekaman Meet and Greet 6 November 2020 via Zoom bagian ketiga. Hari Rabu 25 November 2020 pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu atas minggu ini untuk kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam usahanya. Kiranya Tuhan memberkati juga keluarga-keluarganya Tuhan. Bapak kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Insinyur Niko Nyetor Harjo beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon dan Gembala GBI Kebon Siri Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka selalu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat GBI Kebon Siri. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam segala usahanya, dalam pekerjaannya di tengah masa pandemi
seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kesehatan, biar jemaat GB Kebon Sirih bisa selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, biar Tuhan memberkati supaya bisa menjadi terang dan garam atas dunia ini. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, dari jajaran pemerintahan ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, hingga kepala desa Tuhan Yesus. Kiranya takut akan Tuhan turun atas mereka dalam menjalankan pemerintahan di negeri ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keadaan di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Biar pandemi COVID ini bisa segera berlalu dari Indonesia. Dan Tuhan selalu melingkupi, tangan kasih-Mu selalu melingkupi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat melalui hamba. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Pada yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Yesus memberkati.